warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga di masa pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, perkenalkan, nama saya Alika Maulidia dari 1211 Akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 7 tentang melejitkan diri dan memaksimalkan potensi yang meliputi kerja keras dan tanggung jawab. Materi melejitkan diri dan memaksimalkan potensi. Ada 3 poin yang harus saya jelaskan. Yang pertama, kerja keras. Yang kedua, tanggung jawab. Dan yang ketiga, kaitan perilaku kerja keras, jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang pertama yaitu kerja keras. Kerja keras dan tanggung jawab merupakan akhlakul karimah yang harus dimiliki setiap muslim agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kerja keras adalah melakukan kegiatan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah. Kerja keras juga diartikan bekerja secara sungguh-sungguh untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan waktu secara optimal. Dan bekerja keras merupakan syarat utama untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Allah berfirman sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka minan dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Surat Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-77. Yang pertama, perilaku yang mencerminkan bekerja keras, yaitu mengerjakan sesuatu agar diperoleh hasil yang maksimal, lakukan dengan kesungguhan. Tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya dan tidak menunda-nunda tugas, artinya semua tugas selalu diselesaikan tepat waktu, bahkan sebelum waktunya. Yang kedua, ada hikmah bekerja keras, yaitu dapat mengembangkan kemampuan diri seperti bakat yang dimiliki, minat pada sesuatu atau potensi lain yang dimiliki, dapat membentuk diri agar memiliki sikap, tanggung jawab, dan disiplin dalam segala aspek kehidupan, mampu mengangkat derajat dan martabat sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, meningkatkan taraf hidup seorang muslim dalam kehidupannya sebagai masyarakat, dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kerja keras merupakan bagian dari perilaku akhlakul karimah. Yang ketiga, cara membiasakan perilaku kerja keras, yaitu saat bekerja dan berusaha hendaknya diniatkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Setiap memulai pekerjaan, awali dengan menyebutkan nama Allah. Lakukan semua tugas dengan penuh kesungguhan dan sepenuh hati. Akhiri pekerjaan dengan penuh kesungguhan dan sepenuh hati. Kemudian serahkan hasil usaha atau ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ada ciri-ciri sikap kerja keras, yaitu tekun diartikan dengan rajin dan bersungguh-sungguh, ulet diartikan dengan kuat, tidak mudah putus asa, tidak getas dan tidak rapuh. Teliti diartikan secara cermat, seksama, dan hati-hati. Poin yang kedua yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab dapat diartikan beban kewajiban suatu pekerjaan atau tugas yang harus dipikul sesuai dengan ketentuan dan sikap seseorang dalam bentuk kesediaan dan kemauan untuk menyelesaikan kewajiban yang diterimanya. Islam menggariskan bentuk-bentuk tanggung jawab sebagai berikut.
Yang pertama, tanggung jawab terhadap agama meliputi seorang muslim jika sudah mengingkarkan syahadatnya sebagai realistisnya diantaranya meyakini kebenaran Islam, mempelajari agama Islam, mengamalkan ajaran Islam, dan mendakwahkan agama Islam. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu Islam melarang keras merusak diri sendiri sehingga merugikan fisik, moral, dan mental dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 195 dan surat An-Nisa surat keempat ayat 29. Islam tidak membenarkan seseorang yang dilahirkannya baik dan terpuji sementara jiwa dan batinnya rusak dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 286. Selanjutnya, Islam menganjurkan kebahagiaan diri harus diupayakan terlebih dahulu, baru ke pihak lain dengan tidak meninggalkan tanggung jawab kepada diri sendiri dalam surat At-Tahrim, surat ke-66, ayat 6. Menyeimbangkan antara memenuhi hak diri dan tanggung jawab kepada orang lain, dan nyawa adalah amanah. Karenanya Islam melarang keras membunuh atau bunuh diri atau menempuh jalan tercela dalam surat Al-Fussilat surat ke-41 ayat 46. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga, yaitu pemenuhan hak pribadi tidak boleh merugikan pihak lain, termasuk hak keluarga. Setiap pribadi yang menjadi bagian dari keluarga masing-masing memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi. Tanggung jawab terhadap keluarga menempati urutan kedua setelah pemenuhan tanggung jawab pribadi dalam surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 6. Dan setiap anggota keluarga mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya keluarga sakinah dalam surat At-Toha surat ke-20 ayat 132. Yang keempat, ada tanggung jawab terhadap pekerjaan, untuk berusaha keras mencari nafkah atau bekerja. Banyak jenis tanggung jawab dalam pekerjaan. Di antaranya, melakukan pekerjaan dilandasi dengan tanggung jawab, ikhlas, dan harus disenangi. Yang kedua, diusahakan hasil pekerjaan mendekati sempurna dan dilarang bermalas-malasan karena menjadi sumber kemiskinan dan keburukan. Yang kelima, tanggung jawab terhadap masyarakat, yaitu setiap muslim memiliki kewajiban mencegah kemungkaran dan kemaksiatan yang akan merusak tata nilai pada kehidupan di masyarakat sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya, dan jika tidak bisa maka dengan lisannya, dan jika tidak bisa maka dengan hatinya atau berdoa, dan itu selemah-lemahnya iman. Yang kedua, setiap muslim wajib beramar ma'ruf nahi mungkar, menyeru berbuat kebaikan sekaligus melarang berbuat mungkar. Dan setiap muslim harus menyadari kedudukannya sebagai rahmat bagi semesta alam dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107. Dan yang terakhir, yaitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara meliputi menegakkan keadilan dan kebenaran di tanah air tercinta sebagai panggilan agama, mencintai bangsa dan negara serta mentaati perintah pemimpin, ikut serta membela dan mempertahankan kemerdekaan negara, dan yang terakhir berperan serta mengisi dan mensukseskan pembangunan di segala bidang. Poin yang terakhir yaitu kaitan perilaku kerja keras, jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kerja keras adalah akhlak Islam yang menghiasi kehidupan umat Islam di masa lalu, namun sudah memudar pada generasi masa kini. Kejujuran adalah karakter yang dapat melahirkan kebaikan dan kesuksesan. Kejujuran mengantarkan pengakuan terhadap realitas bahwa dalam kehidupan ini terdapat banyak keragaman atau pluralitas. Kejujuran juga merupakan modal memikul amanah kepada manusia. Menyia-nyiakan kehidupan berarti khianat, yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai kejujuran. Dan yang terakhir, sikap tanggung jawab ditunjukkan dengan cara berlaku amanah atau kejujuran, dan mencederai amanah berarti khianat. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi merupakan penjelasan materi melanjutkan diri dan memaksimalkan potensi. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.